wal istislam li adillati syar'iyyah. Di antara pokok-pokok sunnah itu tunduk dan patuh kepada syariat, tunduk dan patuh kepada hukum Allah. Itu namanya mengikuti sunnah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGI TV dan para pendengar radio Riyadul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Yang kedua, ucapan terima kasih, rasa syukur dari saya pribadi kepada para pengurus, para tokoh di Masjid Baitul Mustaqim dan Masjid Al-Mustaqim. Enggak ada baitnya. Masjid Al-Mustaqim yang telah menjadi salah satu sebab pada kesempatan pagi hari ini saya bisa untuk bermuwajahah dengan kaum muslimin di tempat yang mulia ini. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini juga kita telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada salah satu nikmat yang sangat agung dan sebab-sebab untuk kita mendapatkan sakinah, yaitu ketentraman, kebahagiaan dalam hidup ini. Di antaranya yang pertama, kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan 2 rakaat salat subuh dan 2 rakaat qobliyah subuh, yang mana baginda Nabi SAW mengatakan rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha, bahwa 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Berarti orang yang mendapatkan sholat subuh di pagi hari ini dan diberi taufik untuk tidak lelap tidur, itu dapat kebahagiaan yang sangat agung. Karena walaupun di hari ini ada orang yang bisa mengumpulkan uang miliaran ataupun triliunan, tapi dia tidak berikan taufik untuk sholat subuh, itu tidak dapat apa-apa dan tidak bawa apa-apa dan tidak bisa menyelamatkan dia juga nanti yaumul qiyamah. Tapi 2 rakaat subuh yang dilakukan oleh orang mukmin, maka ini akan menyelamatkan dia dari keburukan nanti yaumul qiyamah. Yang kedua, kita pun diberikan taufik untuk bisa berjamaah sholat subuh. Dan sholat subuh dari sisi keutamaan berjamaahnya adalah berbeda dari berjamaah
di sholat-sholat yang lain, walaupun sama punya keutamaan sholat berjamaah. Tapi Nabi SAW mengatakan, lau ya'lamun nasu ma fil atamati wa ma fis subhi la atauhuma walau habwa. Jika seandainya orang itu tahu tentang keutamaan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, maka tentulah akan mendatanginya walaupun harus merangkak. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat subuh berjamaah, para bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini punya kekhususan dari sisi pahalanya. Nah, yang ketiga, ya, kita duduk di majelis ilmu, di mana majelis ilmu adalah majelis sakinah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan malaikat yang mendoakan kita di majelis ini. Nah, para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, itulah nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada orang beriman yang bisa sholat subuh, sholat qobliyah, dan ya berjamaah di masjid. Kemudian berikutnya judul yang diminta oleh teman-teman atau panitia di kesempatan hari ini dengan judul menghidupkan sunnah, membangun keluarga sakinah. Yang pertama perlu dipahami dulu definisi menghidupkan sunnah, dan harus dipahami dulu sunnah secara utuh. Karena takut keliru dalam mendefinisikan menghidupkan sunnah. Mungkin sebagian kita spesifik menghidupkan sunnah, artinya terlalu parsial atau bagian kecil dari sunnah. Seperti umpamanya menghidupkan sunnah itu suka sholat qobliyah ba'diyah gitu ya. Atau menghidupkan sunnah itu suka puasa Senin dan Kamis gitu. Tidak diragukan lagi bahwa itu bagian dari menghidupkan sunnah. Tapi apa yang dimaksud dengan menghidupkan sunnah dalam arti yang sesungguhnya? Yang pertama kita harus paham dulu yang dimaksud sunnah itu apa gitu. Sunnah yang dimaksud dalam makna ini gitu. As-sunnah itu bukan definisi ahlul hadis, bukan definisi ulama usul, di mana sunnah itu bukan Quran gitu. Atau sunnah itu sesuatu yang disyariatkan dalam Islam yang bukan wajib. Itu namanya sunnah dalam istilah ulama fikih, atau sunnah dalam istilah ulama hadis atau ulama usul fikih. Tapi apa yang dimaksud dengan sunnah? Sunnah adalah hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Wahiyal Islam. Sunnah yang dimaksud dan kita bahas di sini, sunnah itu adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk yang telah dilalui oleh sahabat. Dan sunnah yang dimaksud adalah Islam yang utuh gitu. Qala al-Imamul Barbahari rahimahullah ta'ala, i'lamu anal islama huwa sunnah wa sunnatu hiyal islam la yakumu ahaduhuma illa bil akhar. Kata Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah, beliau mengatakan, ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah, dan sunnah itu adalah Islam, dan tidak tegak salah satunya kecuali digabungkan kedua-duanya. Maka Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan kepada kita tentang hakikat sunnah dan definisi sunnah
yang mana definisi sunnahnya adalah sempurna. Artinya definisi sunnah yang artinya utuh, lengkap, dan sunnah yang mananya universal, menyeluruh. Faqala as-sunnatu hiya at-tariqah al-maslukah. Waqala fi riwayah as-sunnatu hiya hadiyun nabi. Jadi beliau mengatakan sunnah itu adalah jalan yang ditempuh. Sunnah itu adalah petunjuk Nabi. Au al-hadyu alladzi kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Sunnah itu adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Faqala fa yashmulu dzalika at-tamassuku bima kana alaihi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu ar-rasyidun minal i'tiqadati wal a'mal wal aqwal wa hadhihi sunnah al-kamilah. Belum mengatakan yang dimaksud dengan sunnah itu adalah petunjuk yang dilalui oleh Nabi SAW dan para sahabat. Maka maksudnya adalah Islam yang di dalamnya termasuk akidah. Jadi pokok dari sunnah itu akidah, amal, ya, sholat, puasa, zakat, haji. Al-aqwal, aqwal ini ya termasuk dalil itu sunnah gitu. Jadi kalau diartikan sunnah di sini ya Quran juga sunnah, dalam arti bukan sunnah definisi ulama fikih. Tapi yang dimaksud adalah sunnah ini ya termasuk dalil Islam itu sunnah. Dan termasuk cara Nabi SAW berdakwah, bagaimana Nabi SAW berdakwah itu adalah sunnah. Sampai Nabi SAW menegur anaknya, menegur istrinya, bicara kepada istrinya, itu adalah sunnah. Dan itu adalah sunnah yang sempurna. Maka yang dimaksud dengan sunnah itu adalah Islam yang asli gitu. Islam yang orsinil, yang ditempuh oleh Nabi SAW dan para sahabatnya sebelum ada penambahan yang dimunculkan oleh ahlu bid'ah gitu. Itu namanya sunnah. Mengikuti sunnah adalah mengikuti Islam yang orsinil, mengikuti Islam yang sempurna, yang mencakup semua dimensi kehidupan. Oleh sebab itu kita juga melihat kata-kata sunnah di kalangan para ulama terdahulu. Ya, kata-kata sunnah ini terkadang digunakan untuk komitmen kepada akidah yang lurus. Jadi yang dimaksud sunnah itu adalah akidah yang lurus. Jadi belum tentu orang yang suka sunnah qabliyah, ba'diyah atau suka sholat malam itu dikatakan pengikuti sunnah yang sejati. Kalau dia adalah tidak lurus akidahnya gitu. Makanya Imam Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam ucapan tentang sunnah, beliau mengatakan as-sunnatu asyaratun faman kunna fihi faqad istakmala sunnah wa man taraka syai'an minha faqad taraka sunnata. Wa qala isbatul qadari wa taqdimu Abi Bakrin wa Umar. Al-imanu qaulun wa amalun. Al-Qur'anu kalamullah yani ghairu makhluk. Al-imanu bi adzabil qabri wa naimiha. Isbatul ba'si, isbatul haudi, isbatul yani mizan, isbatu as-sirat. Kata Imam Sufyan ibnu Uyainah, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketika beliau mengatakan sunnah, ternyata beliau tidak menyebutkan sunnah yang dimaksud oleh kita ya. Terkadang sunnah ba'diyah, qabliyah. Beliau mengatakan sunnah itu ada 10. Barang siapa yang ada pada seseorang itu 10 poin ini dan meyakini 10 poin ini dengan benar, maka dia dinamakan dengan sunni.
Dan siapa yang menyelisih salah satu di antara 10 ini, maka dia tidak dikatakan sunni dan tidak dikatakan ahli sunnah, walaupun dia mengklaim ahli sunnah. Bahkan katanya walaupun sampai jidatnya ditulis sunni, itu, maka bukan sunni kalau tidak mengikuti 10 poin ini. Lalu apa yang dimaksud dengan 10 poin ini, Pak? Yang pertama, isbatul qadari, beriman kepada takdir. Takdir yang 4 tingkatan, kepada ilmu Allah, kitabah, masyiah, al-khalqu. Karena dalam masalah ini telah muncul 2 penyimpangan besar tentang takdir, yaitu yang dinamakan Jabariyah dan Qadariyah. Maka orang ahli sunnah itu adalah orang yang menapaki, artinya orang yang mengikuti jejak salafus soleh, jejak Nabi dalam mengimani takdir. Yang kedua, taqdimu Abu Bakrin wa Umar, mendahulukan Abu Bakar dan Umar. Artinya ciri ahli sunnah itu meyakini Abu Bakar dan Umar lebih agung dari Ali radhiyallahu taala anhu. Orang yang mengatakan Ali radhiyallahu taala anhu lebih utama dari Abu Bakar dan Umar itu bukan sunni, tapi namanya syi'i. Ya, bukan berarti Ali radhiyallahu taala anhu tidak punya keutamaan. Ali radhiyallahu taala anhu minal mubasyirin bil jannah. Beliau adalah termasuk orang yang dijanjikan sebagai penghuni surga. Tapi tidak lebih mulia dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, ini akidah. Kemudian setelahnya mengatakan iman bertambah dan berkurang. Iman ucapan dan perbuatan. Jadi iman itu ucapan dan perbuatan. Karena di sini ada yang menyimpang, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Murji'ah gitu. Maka Sunni adalah orang yang meyakini iman itu ucapan dan perbuatan, dan tidak sah iman tanpa amal, dan amal tidak sah tanpa niat. Ya. Iman itu bertambah dan berkurang, itu menurut ahli sunnah. Kemudian mengatakan Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Jadi kalau mengatakan Quran adalah makhluk, bukan ahli sunnah. Itu adalah kaum Jahmiyah, pengikut Jahm ibnu Safwan, pengikut Wasil ibnu Atha, bukan pengikut imam yang 4 gitu ya. Kemudian mengatakan iman kepada adanya adab kubur dan nikmat kubur. Orang yang tidak mengimani adanya adab kubur dan nikmat kubur itu pengikut Jahm ibnu Safwan, pengikut Bishr al-Mirisi, itu salah satu tokoh dari kalangan orang-orang ahlul kalam. Ahlus sunnah mengatakan adanya adab kubur, nikmat kubur. Kemudian beriman kepada adanya hari kebangkitan, bahwa manusia dibangkitkan dari alam kubur, ada kehidupan setelah alam kubur, yaitu di kehidupan arasatul qiyamah, padang mahsyar, surga dan neraka, kehidupan akhirat. Beriman adanya haud, adanya telaga yang disiapkan nanti bagi orang-orang beriman ahlus sunnah, telaga Nabi SAW yang disebutkan sifatnya. Beriman adanya timbangan di yaumul qiyamah, amal kita ditimbang. Beriman adanya jembatan di atas neraka yang dinamakan dengan sirat hakiki. Dan ahli sunnah itu tidak mengkafirkan orang karena melakukan maksiat atau karena melakukan dosa, kecuali kalau dia menghalalkan. Nah, ini salah satu timbangan orang dikatakan sebagai ahli sunnah. Orang yang menghidupkan sunnah adalah orang yang meyakini dengan akidah-akidah lurus. Dan ini dinamakan usul sunnah, pokok sunnah. Jadi sunnah itu mencakup semua agama, din semuanya, dan usulnya adalah akidah. Kemudian apa itu sunnah? Sunnah itu masuk di dalamnya, tentunya sunnah adalah al-hukmu bima anzalallah, al-hukmu ilal kitabi wa sunnah. Yang merupakan sunnah adalah di mana orang muslim itu tunduk dan patuh kepada Al-Quran dan sunnah. Jadi yang dinamakan sunnah itu ya, kalau dikatakan kita mendengar Quran kita terima, mendengar hadis kita terima, tidak ditolak dengan akal kita, itu namanya sunnah.
Kenapa? Bahkan ini termasuk min a'dhami alamati ahli sunnah. Dan ini adalah merupakan ciri pokok dari ciri ahlu sunnah. Karena ciri ahlu sunnah itu mengamalkan yang kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tidak kurang dari 40 ayat Allah mengulang-ulang kata-kata ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa may yuti'illaha wa rasulah. Itu diulang-ulang dalam ayat Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala seolah-olah menafikan, meniadakan iman bagi orang yang ketika diketengahkan, dihadapkan kepadanya ayat Allah, syariat Allah, kemudian dia berpaling. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum." Demi Rabbmu mereka tidak dianggap beriman sehingga mereka bertahkim kepadamu terhadap apa yang mereka perselisihkan. Jadi yang dimaksud dengan sunnah itu ittiba'u sunnah. Jadi diantara ciri sunnah ya ittiba'u sunnah. Al-inqiyad wal istislam li adillati syar'iyyah. Di antara pokok-pokok sunnah itu tunduk dan patuh kepada syariat. Tunduk dan patuh kepada hukum Allah. Itu namanya mengikuti sunnah. Ya. Dan kita meyakini bahwa sakinah ada di situ. Akidah yang lurus adalah sebab-sebab sakinah. Mengikuti sunnah adalah mengikuti syariat. Tunduk dan patuh kepada Al-Quran dan sunnah. Jadi kita tidak menolak terhadap Quran dan sunnah. Jadi sunnah ini mencakup semuanya. Din kullu. Agama semuanya gitu. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan sunnah sebagaimana disebutkan dalam ungkapan sahabat Salman Al Farisi radhiyallahu taala anhu. Seorang Yahudi bertanya kepada Salman radhiyallahu taala anhu, qala hal 'allamaka nabiyyuka kulla syai'? Apakah nabimu mengajari segala sesuatu kepadamu? Qala na'am hatal khira'ah hatal barraz. Kata Salman, iya, sampai Nabi SAW itu mengajari kami tentang bagaimana kami ke toilet. Artinya sunnah itu mencakup semuanya, din agama semuanya. Jadi sunnah itu mencakup cara berakidah, akidah seorang mukmin. Sunnah itu mencakup semua siasah, cara kita berpolitik, bernegara. Walidzalika man fassala ad-daulah wa man fassala as-siyasah min ad-din fa huwa zindik. Laisa min ahli sunnah. Bal qad yakunu laisa min ahli Islam. Orang yang memisahkan negara dengan agama, jadi orang muslim tidak bisa memisahkan negara dengan Islam. Dan tidak bisa memisahkan antara politik dengan Islam itu sendiri. Karena siyasah minad din, cara kita berpolitik, cara kita bernegara, memilih pemimpin, bagaimana ciri-ciri pemimpin, itu adalah merupakan bagian dari agama ini yang tidak boleh dipisahkan. Karena barang siapa yang memisahkan negara dengan agama, kemudian politik dengan Islam, itu zindik namanya, orientalis, bukan muslim sejati. Ini adalah sunnah, karena Nabi SAW mengajari semuanya hal itu. Dan Nabi SAW mengajarkan sunnah dari berbagai dimensi hidup. Sampai Nabi SAW mengajari sunnah itu ke pasar. Artinya apa? Termasuk bagian dari sunnah adalah sistem ekonomi Islami. Itu sunnah. Nabi SAW investigasi ke pasar.
dan mengajarkan sunnah. Beliau mengunjungi dan mendatangi penjual kurma, ya, ditumpuk gitu. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam dan didapatkan ada bagian yang busuk di situ. Waqala Nabi sallam, man ghasyana falaysa minna. Orang yang curang bukan termasuk umat kami. Artinya umat yang sempurna Islamnya, umat yang sempurna sunnahnya. Jadi dalam arti menghidupkan sunnah, ketika antum ke pasar, dagangnya Islami. Dagangnya tidak ada goror, dagangnya tidak ada tipuan, dagangnya tidak ada riba, itu adalah ahlu sunnah. Jadi ahlu sunnah itu cirinya bukan hanya cingkrang jenggot, ya. Itu bagian dari sunnah. Jadi menampilkan sunnah, menampilkan Islam semuanya. Makanya Nabi SAW investigasi hidup di pasar ini seperti ini. Dan Nabi SAW juga mengajarkan cara jual beli sampai investigasi pohon-pohon kurma dan jual beli buah-buahan. Bagaimana para bapak kalau jadi penjual beli, menjual buah-buahan di pohon, ingin menjadi ahli sunnah sejati. Qala Nabi sallam sabata fil hadis naha Rasulullah an bai'is thimari qabla budu solahiha. Dilarang orang mukmin itu menjual kurma di pohon atau buah di pohon yang masih, apa ya bahasa Jogjanya? Kalau bahasa orang Jawa Barat pentil, masih muda gitu ya. Ya pentil gitu ya. Nggak boleh gitu. Kenapa? Karena Islam menutup gambling. Hal-hal yang memudaratkan kedua pihak. Kalau pentil itu kan mungkin tiba-tiba ada hama, ada hujan lebat, udah dibeli, yang menjual ya sih dapat uang, tapi yang membeli dilarang dalam Islam. Dan ini sunnah gitu. Sunnah. Jadi sunnah itu menampilkan Islam semuanya gitu. Jadi jangan sampai antum mengaku-ngaku sunnah dengan hanya model memanjangkan jenggot. Enggak. Sunnah itu luas gitu. Ditampilkan oleh kita Islam yang sempurna gitu. Kemudian sunnah di kita kan udah ada adab dan udah terbiasa yang dinamakan gadai, gadai sawah, gadai rumah, gadai mobil. Umumnya kita di Indonesia, umumnya saya juga dari Sabang sampai Merauke udah keliling, alhamdulillah ya. Tapi umumnya orang menggadaikan sawah. Si orang yang meminjamkan uang itu mengelola sawahnya yang dari yang digadai itu namanya riba, Pak. Apa yang dapatkan Bapak itu adalah termasuk bagian riba yang akan membakar Bapak dengan api neraka nanti yaumul qiyamah. Kenapa? Karena kalau kita meminjamkan itu, kalau akadnya meminjam itu tidak boleh mengambil keuntungan dari akad meminjamkan gitu. Pokoknya mengambil manfaatnya apa saja. Tidak boleh gitu. Sawahnya digarap sama orang yang meminjamkan uang, selama dia tidak bisa mengembalikan digarap gitu. Itu tidak sunnah gitu. Dan bukan sistem kehidupan sunnah gitu. Nah sunnah juga dalam kehidupan. Apa itu sunnah? Contoh, antum berkomunitas di sini. Nabi SAW memberikan satu pijakan. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyuhsin jarahu. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir, maka baik sama tetangga.
Nah, tinggal tanya aja. Antum kalau masak rendang 3 kilo daging, ditanya, ahlus sunnah atau bukan? Itu kalau tidak ingat sama tetangganya, itu bukan ahlus sunnah yang sejati gitu. Kalau cuma makan dia sendiri gitu. Kenapa? Karena ada kaidah fal yuhsin jarahu. Contoh, ini jangan polemik boleh atau tidaknya dulu ya. Musik. Kalau bapak atau ada ikhwan yang belum sependapat musik itu haram, kita ambil kaidah lain. Apa? Kalau antum menyetel musik gitu, yang di sana ada tetangga yang mungkin anaknya sedang tidur dan sebagainya, kemudian disuarakan besar, maka kalau kita menjadi ahlu sunnah, tidak hanya berbicara boleh atau tidak boleh dari sisi hukum hal atau haram, kita berpikir mengganggu orang atau enggak gitu kan. Karena di antara sunnah itu, orang mukmin itu adalah orang yang berpikir bahwa dirinya tidak mengganggu tetangga gitu kan. Jadi bukan hanya ihsan kepada tetangga itu selamat enggak gitu kan. Karena disebutkan dalam hadis, man amina fi sirbihi mu'afin fi jasadihi inda qutu yaumihi, artinya aman, istrinya aman, anaknya aman, tetangganya aman kan itu. Ini sunnah gitu. Jadi sunnah itu bukan orang yang suka mentahdir orang, kan? Dibuktikan sunnah itu gitu. Bertetangga sunnah enggak gitu. Kan seperti itu sunnah, gitu. Menghidupkan sunnah. Dan tentunya sebab sakinah semuanya gitu. Kan itu sunnah, gitu. Menghidupkan sunnah. Dan tentunya sebab sakinah semuanya gitu. Kan aman. Contoh lain, hadis ini. Man kana yu'minu billah falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah, hormat tamunya. Ini saya datang dari Tasikmalaya, jauh. Kalau pakai mobil 7 jam, 8 jam. Pakai kereta cepatnya yang ini 3 jam setengah. Kalau antum tidak ngasih saya makan, itu bukan ahlu sunnah. Membiarkan gitu. Nah, ini tidak jelas. Kalau ahli sunnah itu ya siapkan ya, mungkin di sini apa, di mana antum pilih, kalau antum punya apa gudeg ternama di Jogja, mana siapkan itu, cari gudeg ternama paling enak, hidangkan, itu sunni itu. Kenapa? Fal yukrim dhaifahu. Tapi bukan berarti harus maksa-maksa. Tapi tipikal ahli sunnah itu menjadi karakter. Namanya ada tamu itu senang untuk menghormati gitu. Itu sunnah. Karena sunnah itu luas itu. Ya. Kemudian apa? Nabi SAW mengajari gitu ya. Man kana yu'minu billah falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, berkata baik atau diam. Nah, antum udah terbiasa enggak kalau ngomong itu diukur gitu, ini menyakiti orang atau enggak? Kalau sekarang kan lihat di media kita hari ini, ciri sunnah itu apa? Ciri sunnah sekarang caci maki kan? Ini pertengkaran nasab aja rame gitu ya, saling mencaci gitu. Padahal kalau kita man kana yu'minu billah falyakul khairan aw liyasmut. Nah, ini juga saya bahas di sini. Sekarang orang yang tidak kompeten ikut ngomong gitu ya. Ada artis ikut bicara tentang nasab gitu ya. Ada orang tidak berilmu, seliweran sekarang itu tidak masuk dalam hadis tadi. Karena dalam hadis tadi itu falyakun khairan aw liyasmut. Saya bukan ahli nasab, saya tidak akan berbicara ini terputus atau tidak. Tapi kalau saya berbicara bagaimana sikap kita kepada ahlul bait, saya akan jelaskan sikap kita kepada ahlul bait. Tapi kalau dikaitkan ini valid atau enggak, ya saya tidak akan jawab. Karena saya bukan ahli yang meneliti tentang sanad nasab. Silakan aja gitu.
Tapi saya kasih contoh sederhana. Orang punya nasab kepada Nabi, satu, kalau benar dia adalah ahlul bait, ahli sunnah punya keyakinan kita wajib menghormati sisi nasabnya gitu. Tapi apakah diikuti atau tidak tergantung siapa. Kalau dia ahlul bait tapi kafir, jelas jadi ke neraka kan, ya nggak ada jaminan dengan nasabnya itu. Yang kedua, ahli sunnah atau bukan, karena ahlul bait juga ada yang Syiah. Kemudian kedudukannya gimana, ahlu taat atau ahlu maksiat, karena nasabnya tidak berguna. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi antara nasab itu lain, antara sini lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian pertanyaan, apakah orang yang dikatakan punya wali hanya Habib? Enggak juga. Setiap mukmin semuanya wali Allah kan, orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa itu wali Allah kan itu. Jadi tidak ada polemik sebenarnya gitu. Kemudian orang yang mengaku nasab itu kan bisa ke neraka kalau bukan nasabnya. Karena dalam hadis dikatakan barang siapa yang menisbatkan kepada satu qabilah atau menisbatkan kepada bapak yang bukan bapaknya, faliyatabawa maq'adahu minan nar. Tapi jangan salah juga Pak, termasuk sunnah adalah tidak menisbatkan anak yang bukan anak. Tapi kan di Indonesia banyak. Apa? Sejumlah orang yang berbuat baik tapi ujungnya tidak baik. Apa Pak? Yang mengangkat anak ya, mengadopsi anak ya, paham nggak? Mengadopsi anak, terus dibikin akte kelahiran menjadi anaknya. Hukumnya apa? Dosa besar Pak. Dosa besar itu. Karena menisbatkan anak yang bukan anak kepada dirinya, itu diancam faliyatabawa maq'adahu minan nar. Kenapa sampai begitu? Karena ada beberapa hukum konsekuensi dari menisbatkan anak yang bukan anak. Satu, waris. Yang semestinya tidak hak waris jadi nuntut waris karena dikatakan apa? Anak. Yang kedua, kalau anak itu laki-laki, ibu angkatnya itu bukan ibu dan tetap bukan mahram. Sekarang seorang ibu yang mengangkat anak, kemudian tidak ada sebab-sebab untuk ya seperti umpamanya apa? Persusuan, maka dia tetap bukan mahram. Jadi kalau setiap hari melihat dan ibu memperlihatkan aurat kepada anak angkat itu, maka hukumnya tetap tidak boleh dan itu dosa Bu gitu ya. Yang ketiga, kalau anak angkatnya wanita. Jadi kalau anak angkatnya apa? Wanita. Kemudian dinikahkan oleh bapak angkatnya, itu tidak sah Pak. Karena bukan apa? Bukan wali. Nah ini kan konsekuensi. Jadi maksud saya ini sunnah ini semuanya gitu. Sunnah itu din semuanya. Sunnah itu din semuanya. Contoh lain, sunnah adalah sikap yang baik suami kepada istri. Pak, kalau bapak berjenggot dan celana cingkrang mengaku sunni tapi tiap hari marahin istri gitu. Nah itu bukan suami yang dinamakan ahli sunnah sejati gitu. Nampar istri, menghardik istri gitu. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan khairukum fi ahlihi wa ana khairun nasi fi ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, di antara sikap Nabi SAW itu tidak pernah memukul istrinya, anaknya. Tidak pernah mencaci makanannya gitu kan. Itu salah satu bentuk apa?
bentuk sunnah. Jadi sunnah itu sikap yang baik. Dan di antara bentuk sunnah kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu sunnah? Sunnah itu adalah pendidikan. Salah satu sunnah itu adalah orang tua mendidik anaknya. Orang tua membimbing anaknya. Untuk apa? Untuk ada dalam Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya perhatian sekali kepada anak, punya perhatian sekali kepada anak-anak kecil. Jadi bagian dari sunnah itu orang yang mengamalkan ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Ini sunnah. Jadi tidak boleh ada seorang bapak yang mengatakan aku kan udah menyekolahkan anak. Saya kan udah memesantrenkan anak. Atau bilang sama istrinya, aku konsentrasi cari uang, kamu didiklah anak gitu. Nah itu orang tua tidak bertanggung jawab gitu. Bapak yang tidak bertanggung jawab gitu. Tidak boleh saya sebagai bapak berkata kepada istri seperti itu. Kalau para bapak ingin tahu Quran, Allah Ta'ala memberikan sejarah tentang sikap seorang bapak yang baik gitu. Ya, saya akan jelaskan 3 dalam Quran, bukan hanya 3, tapi ini menggambarkan. Pertama, seorang bapak harus selalu hadir di depan anaknya, walaupun jasadnya tidak hadir gitu. Makanya ada satu tulisan al-abul ghaibul hadir, bapak yang tidak ada di rumah tapi anaknya merasakan ada gitu. Kalau hari ini kan dibalik ya Pak, bapak ada di rumah tapi jadi dianggap hadir sama anak. Bahkan anak bilang ke ibunya, Bu enak ya kalau nggak ada bapak gitu. Karena kalau ada bapak ini masalah di rumah ini, tidak jelas gitu. Nah, lihat Pak dalam Quran ada 17 kali dialog. Dialog itu ya edukasi, dialog bapak dengan anak, diskusi bapak dengan anak. Yang uniknya dari 17 kali yang ada dalam Quran itu disebutkan bapak 14 kali, ibu 2 kali, 1 kali tidak disebutkan nama orang tuanya, cuma disebutkan bapak gitu, disebutkan namanya. Dan ini sangat agung gitu ya. Berarti dalam Quran kehadiran bapak itu paling banyak. Bahkan poin kedua yang harus diketahui oleh para bapak, Al-Quran mengkisahkan Nabi Yakub alaihissalam mendidik anak sampai beliau sakratul maut itu. Coba lihat Bu nanti, Pak lihat surah Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Perhatikanlah ketika Nabi Yakub datang kepadanya sakratul maut. Ketika beliau berkata kepada anak cucunya, dikumpulkan Pak, apa yang kalian akan sembah jika aku meninggalkan kalian? Maka serempak tuh anaknya mengatakan, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak, ilah yang satu yaitu Allah, dan kami berserah diri kepadanya. Jadi mendidik sampai sakaratul maut itu sunnah. Kalau kita kan sekarang bapak mengatakan, aduh saya kan udah nyekolahkan anak, ya udah aja tanggung jawab sekolah. Bapak juga kan kalau ke pesantren, Pak Ustadz titip anak saya gitu. Dan ini bahasa yang paling berbahaya di dunia pendidikan. Saya paling takut itu kalau ada orang tua bilang titip. Kenapa? Ternyata memang ada kejadian Bu, orang tua yang bilang titip.
Udah berbulan-bulan nggak pernah bayar apa-apa nih orang tuanya. Ternyata dikonfirmasi Pak ke orang tuanya, jawabannya apa? Dulu udah saya bilang titip anak saya, titip makannya, titip semuanya gitu. Ternyata nggak ada tanggung jawabnya. Makanya orang tua itu robahlah bahasanya. Ustadz bantu saya didik anak saya. Karena sesungguhnya yang diwajibkan mendidik kan kita. Ya, sekolah, lembaga membantu kita ya. Nabi Yakub alaihissalam mendidik anak sampai sakaratul maut. Tapi kalau kita mungkin hari ini udah mendekati kematian, udah merasa lesu badan, sakit-sakitan, apa yang diwasiatkan? Nah, hati-hati itu toko yang di sana. Hati-hati sawah yang di sana. Ayo Bapak tunjukkan batasan-batasannya gitu. Bukan menyebutkan batasan halal haram kepada anak, batasan sawah gitu. Kan ini repot ya. Jadi bagian dari sunnah itu mendidik ya. Mendidik anak gitu. Sunnah mendidik anak ya. Yang harus kita ikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir ini contoh aja kan. Sunnah itu mencakup kemauan kita untuk berdakwah kepada Allah. Sunnah itu amar ma'ruf nahi munkar, dakwah kepada Allah. Karena tentunya kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketika sejumlah ulama ditanya, dan diantara Syekh Albani rahimahullah ta'ala dan yang lainnya dan ulama sebelumnya ditanya, sebutkan kepadaku bagaimana aku menolong agama Allah. Maka jawabannya cukup dengan 3 perkara yang kamu lakukan, kamu menolong agama Allah. Apa? Belajar, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Jadi bagaimana kita itu menjaga agama Allah, dan bagaimana kita itu memperjuangkan agama Allah, dan bagaimana kita menolong agama Allah dengan sejumlah bahasa ini. Pertama, para ibu, para bapak, kaum muslimin, kita belajar agama ini. Belajar kita sebagaimana para sahabat belajar. Kan para sahabat itu belajar dari jauh tuh. Dari satu kabilah diutus Wafdi Abdul Qais, terhalang oleh kabilah Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir. Mereka tidak bisa ketemu dengan Nabi SAW kecuali di bulan-bulan haram. Apa yang mereka minta? Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu amalan yang apabila kami melakukannya kami masuk surga. Kata Nabi SAW, iman kepada Allah, tunaikan sholat, tunaikan puasa. Waktu itu belum ada haji. Kata mereka, apabila kami mengamalkan ini semua gimana? Kamu akan masuk surga. Pulang gitu, selesai. Sejumlah sahabat yang dipimpin oleh Malik ibn Huwairits datang kepada Nabi SAW tidak kurang dari 20 hari. Belajar apa? Belajar sholat. Sampai kata Nabi SAW, ketika aku melihat mereka itu telah rindu wajah-wajahnya kepada keluarga, maka aku suruh pulang. Lalu kata Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Pulang, gitu. Belajar, sampaikan lagi. Gitu. Sunnah itu. Indah para sahabat itu. Yang kedua, sunnah itu ya otomatis mengamalkan agama ini dalam kehidupan pribadi. Yang ketiga, mendakwahkan. Semampunya antum berdakwah. Berdakwah itu kalau berdakwah beda dengan kita menjelaskan agama secara terperinci. Apa yang kita tahu, apa yang antum tahu, sampaikan sesuai dengan apa yang tahu itu. Gitu. Sampaikan ke istri, sampaikan ke anak, sampaikan ke tetangga. Dan sebagai penutup di poin ini, sahabat, lihat di Sahih Bukhari ada bab at-tanawwu fi thalabul ilmi, bab bergantian dalam mencari ilmu. Pernah nggak sunnah ini dilamalkan sama antum? Bab bergantian mencari ilmu. Kata Umar, aku bertetangga dengan orang Ansor. Anzilu wa yanzilu, anzilu yauman wa yanzilu yauman. Terkadang aku yang datang kepada Nabi SAW dan saudaraku mungkin sibuk dengan sesuatu, dia tidak datang. Dan terkadang beliau yang datang dan aku tidak datang.
Ternyata Umar pun tidak setiap kajian Nabi ikut gitu. Sama seperti kita juga. Ya. Ternyata kata Umar, satu ketika aku tidak hadir, aku tidak datang. Tiba-tiba ada saudaraku datang dan tergopoh-gopoh mengetuk pintu Umar. Terjadi sesuatu. Ternyata apa? Ada info bahwa Nabi SAW itu menceraikan istrinya. Gitu. Maka bergegaslah Umar datang ke putrinya. Siapa putrinya? Hafsah radhiyallahu taala anha. Tanya, hal nabiyuka? Ya, jadi tanya, apakah Nabi mau mentalak istri-istrinya? Kata Hafsah tidak. Allahu Akbar. Senang katanya, ternyata anakku tidak ditalak gitu. Tapi kan bahasa Umar tidak begini. Apakah Rasul mentalak kamu? Enggak. Nah itu adab ya, kata berbicaranya. Apakah Nabi mentalak istri-istrinya? Agar anaknya tidak tersinggung ya. Beliau mengatakan apakah Nabi SAW mentalak istri-istrinya. Tapi poin pentingnya, para sahabat bergantian mencari ilmu dan mengamalkan ilmu dan bergantian menyampaikan ilmu. Coba buktikan ya sunnah ini. Nanti ketok pintu saudara. Ustaz Abu Qatadah tadi judulnya ini, ngebahasnya ini, ayatnya ini, hadisnya ini. Kira-kira bisa nggak? Kalau kita kan barho ya, kalau orang Jawa Barat barho tau nggak? Bubar poho itu. Jadi bubar lupa. Kalau ditanya Ustaz Abu Qatadah tadi bahas apa? Ya namanya Ustaz itu mengajak kebaikan, melarang kejelekan. Itu isinya. Nah ini termasuk sunnah gitu, indah gitu. Kehidupan para sahabat itu sakinah gitu, tentram gitu ya. Karena memang natural gitu. Jadi mengamalkan agama ini dalam kehidupan, semua sendi kehidupan. Ya. Kemudian penutupnya. Bagaimana kita menghidupkan sunnah jadi sakinah dalam keluarga? Pertama, kalau pingin sakinah, kita harus tahu siapa yang punya sakinah. Yang kedua, kalau kita pingin sakinah, tempuhlah sebab-sebab untuk sakinah menurut yang memiliki sakinah gitu. Siapa yang memiliki sakinah? Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan tegas ya, dalam surah Al-Fatah surah ke-48, huwallazi anzala sakinata fi qulubul mu'minin. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan sakinah kepada hati orang-orang beriman. Jadi sakinah itu milik Allah gitu. Dan Allah Ta'ala yang akan menganugerahkannya, Allah yang akan memberikannya, dan Allah Ta'ala yang akan menjadikannya. Maka kita tidak boleh cari sakinah kepada manusia. Tidak boleh sakinah itu mencari kepada selain Allah Ta'ala. Maka berarti apa? Kalau kita ingin sakinah, yang pertama adalah al-inabah ilallah wa tawakkul. Maka sakinah ini sebabnya apa? Kita menyerahkan diri kepada Allah. Kita menggantungkan diri kepada Allah. Serahkan urusan ini kepada Allah, Allah akan memberikan sakinah kepada kita. Sakinah ini dengan apa? Bitaubat, bil istighfar, bis salat, bidzikrillah, bidzikri, wa bi qiraatil Quran. Berarti apa? Sakinah ini dengan kita kembali kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu sakinah. Jadi sakinah ini adalah kita bergantung kepada Allah. Karena Allah akan memberikan sakinah. Allah yang memilikinya. Allah yang memilikinya. Itu poin penting. Yang kedua, cari sebab yang dijadikan sebab oleh pemilik sakinah. Jadi cari sebab untuk sakinah yang dijadikan sebab oleh pemilik sakinah. Yaitu apa? Sebab-sebab yang Allah telah bentangkan kepada kita. Contohnya apa? Sakinah itu dengan sebab kita iman dan mentauhidkan Allah. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun.
Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan, artinya tauhid dan imannya dengan kesyirikan, maka bagi mereka ketentraman. Kan ini sakinah. Dan ini bahkan dinamakan usus sakinah. Lihat ya, Ashabul Kahfi dikucilkan kalau disebutkan 8 pemuda. Warabatna fi qulubihim. Allah Ta'ala menguatkan hatinya, sakinah dengan iman. Ini contoh aja gitu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, siapa yang akan mendapatkan sakinah? Orang yang ridho dengan ketetapan Allah Ta'ala, orang yang ridho dengan agama Allah, orang yang ridho ya, dengan ketetapan Allah. Nabi SAW mengatakan apa? Daqa ta'mal iman. Man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, akan merasakan lezatnya iman, tumaninah dan sakinah. Siapa? Orang yang ridho dengan ketetapan Allah, orang yang ridho Allah sebagai Robnya, orang yang ridho Islam sebagai agamanya, dan dia ridho dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sakinah, sakinah. Dan di antara sakinah, thalabul ilmi. Mungkin nggak orang bodoh sakinah? Nggak mungkin ya. Tapi bukan berarti harus pintar, bukan jadi ulama maksudnya. Ya. Saya kasih contoh sederhana. Antum kadang-kadang mau wudu sakinah nggak? Ya, wudunya harus mengikuti sunnah gitu kan ya. Ini teh benar atau enggak? Tapi orang yang punya ilmu, saya yakin ini adalah sunnah. Yakin sakinah ya hidup. Itu contoh aja itu. Contohnya ilmu itu menyebabkan orang sakinah. Ya. Kemudian apa? Zikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Zikir kepada Allah, tatmainul qulub. Nah, contoh aja kan ini. Di antara sebab kita mendapatkan sakinah adalah majelis ilmu yang di situ dibacakan Quran, yang di situ dibacakan sunnah. Di mana Nabi SAW mengatakan majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kelompok orang mereka berkumpul di satu rumah di antara rumah Allah. Yatadarrasunal Quran. Yaqra'una wa yatadarrasuna. Mereka membaca dan mudaras Al-Quran. Kecuali apa? Ila ghasyyatumur rahmah wa anzalamus sakinah. Kecuali Allah Ta'ala akan menganugerahkan kepada mereka berupa rahmat dan menurunkan kepada mereka berupa apa? Sakinah. Nah, sebagai penutup di kajian ini, apa sakinahnya orang duduk di majelis ilmu? Jadi sakinahnya orang di majelis ilmu. Ada 3 sebab utama orang di majelis ilmu diberikan sakinah. Pertama, semua orang yang ada di majelis ilmu itu ditemani malaikat. Karena di dalam hadis dikatakan, sesungguhnya para malaikat itu turun dari langit menghempaskan sayap-sayapnya, turun di majelis ilmu dan merasa ridho dengan orang-orang yang ada di majelis ilmu. Kemudian para malaikat itu berdoa, ya, innallaha wa malaikatahu wa ala samai wa alal ar wal hud fi jawfil ma wa namlata fi hujrih la yusalluna ala muallimin nasi al khair. Jadi Allah, malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, ikan-ikan dan semut-semut itu berdoa, ya. Jadi para malaikat doa apa doanya? Allahumma ighfir lahum, Allahumma arham. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati itu. Berarti sakinah, kan kita didoakan malaikat, sakinah. Yang kedua, apa sebab sakinah? Sebab sakinah itu ya majelisnya, makanya Bu, Pak, majelis ilmu jangan dijadikan majelis lawak gitu ya. Ya, kalau ingin lawak mah ya di panggung lawak silahkan. Tapi majelis ilmu, kenapa dikatakan majelis sakinah? Karena yang dibacakan ayat Allah gitu kan. Dibacakan hadis-hadis Nabi SAW, bukan lawak ya.
Ya kalau lawak ya tidak akan sakinah kan itu. Yang ketiga, ini yang paling penting, karena majelis ilmu itu menderek kita ke surga dan menyelamatkan kita dari neraka. Karena bisa mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan mencari ilmu, maka Allah Ta'ala akan memudahkan dia jalan ke surga. Jadi semua pencari ilmu itu menuju jalan ke surga. Kenapa? Karena diderek kepada setiap kebaikan. Nah, barangkali itulah yang saya bisa sampaikan di kesempatan pagi yang berbahagia ini tentang judul yang kita bahas. Ya, kalau masih ada waktu dan ada pertanyaan, dipersilahkan yang ingin bertanya.